Sesuai pembagian wilayah administratif, unit pemerintahan terendah di kota adalah kelurahan, setingkat desa di kabupaten. Di kota metro, kelurahan terluas wilayahnya adalah Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Lahan seluas 772 hektar, 80%-nya merupakan lahan pertanian sawah. Maka wajar sebagian besar mata pencaharian sekitar 10.000 jiwa penduduknya adalah petani. Bagi masyarakat Karangrejo, dana desa yang baru tahun kemarin mereka kelola membuat mereka memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur, sehingga wilayah tempat tinggal mereka dapat memiliki jalan yang baik, drainase yang tertata, dan merehabilitasi bangunan pusat pelayanan masyarakat lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perencanaan pembangunan selanjutnya. Untuk potensi yang dimiliki oleh Karangrejo adalah pertanian. Potensinya karena 80% wilayah Karangrejo yang seluas 772 hektar, itu 80% adalah areal sawah dan pertanian. Selain itu ada juga peternakan, kemudian kebun sayur dan tanaman sayur yang sudah pastinya di Karangrejo mengikuti visi dan misi Kota Metro, yaitu kota pendidikan yang berbasis wisata keluarga. Nah, inilah yang dibantu oleh sebagai tempat wisata keluarga di Kelurahan Karangrejo, yaitu menanam sayur organik yang dibantu oleh Untuk pendukung dari Karangrejo adalah mengajukan infrastruktur jalan-jalan yang belum diperbaiki di sini agar lebih baik lagi supaya seluruh masyarakat di Kota Metro ini dapat berkunjung ke sini untuk melihat wisata yang ada di Kelurahan Karangrejo ini, yaitu wisata sayur organik. Program kelurahan ada yaitu meningkatkan potensi penanaman sayur di Kelurahan Karangrejo selain penanaman padi yang ada di Kelurahan Karangrejo ini. Selain pembangunan, ada juga peternakan, ada juga wisata penanaman sayur yang dibantu oleh Dinas Pertanian juga. Kemudian Kelurahan Karangrejo juga berinisiatif untuk menanam sayur di lingkungan perumahan, yaitu untuk sayur keluarga. Harapannya Karangrejo masyarakatnya lebih sejahtera lagi dengan cara memanfaatkan pekarangan-pekarangan, lahan-lahan yang menganggur agar dapat ditanam sayuran yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga Karangrejo ini. Sengaja saya langkahkan kaki menuju agrowisata kebun organik Karangrejo. Tempat ini menawarkan keindahan kebun yang menyegarkan mata. Kebun organik yang semula merupakan lahan penelitian dan binaan Universitas Muhammadiyah Metro ini kini menjadi salah satu objek wisata yang kerap didatangi warga sekitar untuk berwisata dan bahkan pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari aneka tumbuhan di sana. Lahan yang semula kosong disulap menjadi kebun dengan aneka tanaman bunga, sayur, dan buah. Menariknya, semua tanaman di sini adalah tanaman organik, alias meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Bahkan tim pengadian justru memelihara hewan atau membiarkan serangga hidup sebagai pemusnah hama bagi tanaman di sini. Salah satu yang dipelihara adalah bunglon. Saya sudah berjanji bertemu Ketua Tim Pengabdian Universitas Muhammadiyah Metro, Pak Agus Sutanto. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di agrowisata kebun organik. Nah, di sini saya sudah bersama Bapak Agus yang merupakan ketua dari pencetusnya agro kebun wisata ini. Nah, Pak, bagaimana sih Bapak bisa tercetusnya nih, bisa
tercipta untuk membina tentang kebun organik ini? Oke, Mas Kevin, kita sambil jalan saya jelaskan ya. Mari kita lihat. Jadi kebun agrowisata Karangrejo ini kita mulai pada bulan Mei 2019. Jadi Mei nanti itu 1 tahun. Jadi ini adalah merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dari Unit Muhammadiyah Metro. Salah satu hal penelitian mahasiswa kami dan tim itu adalah menemukan pupuk organik. Nah, pupuk itu memang kita beri nama pupuk pumakal. Pumakal itu bahasa Lampung. Itu artinya adalah biang atau starter. Pupuk ini aslinya itu memang dari limbah cair nanas. Kita punya limbah nanas terbesar di dunia kan, di JJP itu. Nah, dari situ di dalam limbah ini kita bisa mengambil bakterinya ada 15. Nah, bakteri itu kita isolasi, kita pelihara, kita ternakkan gitu. Nah, setelah semua peternak jadi, maka kemudian itu kita pakai untuk menetralkan limbah intinya. Tapi kemudian dari proses itu hasilnya limbahnya bisa netral. Nah, ternyata limbah yang netral ini bisa kita pakai untuk makanan tanaman-tanaman ini. Nah, Karangrejo ini kan memang sentra sayuran sudah lama sekali di Kota Metro ini. Maka sekarang kita ke Karangrejo ini pilihan kita, di samping akses dekat Metro, maka UM Metro punya kepedulian untuk sama-sama memperhatikan lingkungannya. Nah, maka di Karangrejo inilah pilihan kita, Mas Sarjono, kelompok sayur hijau daun yang di sini, itu kita pakai sebagai mitra kita. Jadi UM memfasilitasi semua ini, kemudian tenaga kerja adalah kelompok sayur yang ada di Karangrejo ini, Mas Kevin. Itu gambaran umumnya seperti itu. Lalu yang dibudidayakan di sini apa saja nih, Pak? Oke, Mas Kevin. Ya, jadi karena ini sifatnya itu pertanian, maka kita budayakan agar ini merupakan ekosistem yang terpadu. Apa itu terpadu? Sehingga tumbuhan, binatang, manusianya menyatu untuk kelestarian hidupnya. Sayurannya ini yang ada di pasaran kita ada pakcoy, taisim, ada tomat, betul, kemudian sawi, kemudian daun bawang. Nah, bunga-bunga ini tidak sekedar kita pakai untuk hiasan, tapi bunga ini namanya bunga penjebak ya, bunga refugia ya. Mengapa refugia? Jadi bunga ini untuk menjebak hama-hama yang akan nyerang tanaman kita. Jadi nanti daripada nyerang tanaman kita, mereka akan masuk di bunga-bunga kita ini dulu. Nah, mereka ada di sini berkembang biak. Ini buktinya. Jadi mereka kan makani daun-daun ini. Karena dia akrab hinggap di sini sampai dewasa tidak menyerang pada tanaman kita. Itu untuk bunganya. Kemudian ini kolam ya. Kolam kita ini adalah di samping untuk tampungan air, itu juga untuk melihara ikan. Jadi ikannya kita kasih pakan dari daun organik kita. Harapannya apa? Daunnya sehat, ikannya juga sehat. Kemudian juga kita punya piaraan tawon trigona. Tawon trigona untuk aspek pembelajaran, sehingga nanti ini ada bunga-bunga di sini. Nah, bunga itu bagian utama dari nektarnya untuk makanan tawon kita. Nah, tadi kan Bapak bilang di sini ada namanya pupuk pumakal ya, Pak ya. Nah, apakah pupuk pumakal ini bebas dari bahan-bahan kimia gitu, Pak? Oke, Mas Kevin, benar. Jadi pumakal itu kan biang. Jadi pumakal itu aslinya bakteri, kumpulan bakteri berasal dari isolasi limbah cair nanas di JJP, pabrik terbesar di dunia ini yang kita punya di Indonesia. Nah, mengapa pumakal ini kemudian organik? Karena memang di dalam pumakal ini isinya itu bahan-bahannya dari limbah cair nanas, urin sapi, yang semuanya itu memang organik, tidak ada bahan kimia di situ. Dan lagi di dalam pumakal ini isinya bakteri. Jadi itu ada 15 bakteri yang ada di dalam pupuk ini cair, yang fungsinya apa? Kalau bakteri itu nanti ke tanah, dia akan bantu menguraikan makanan yang di tanah. Nah, makanan itu kemudian diurai oleh bakteri, dia siap diserap oleh tanaman-tanaman yang kita tanami. Ini ada Baleo di sini yang memberikan informasi mengenai bagaimana proses kami teman-teman tim Unit Muhammadiyah Metro melakukan penelitian terkait dengan pupuk ini gitu ya. Ya, oke. Jadi ini tim kami, di sebelah saya ini Dr. Nini Dewati, kemudian Halo, ini Ibu. Apa kabar? Saya Kevin. Ya, Miss Feni, Miss Nedi, yang bersama-sama kami sudah hampir dari ini 2008 kita menekuni pekerjaan ini. Ini adalah bagaimana proses penemuan bakteri lokal, bakteri indigen yang kita beri nama pumakal. Bahasa Lampungnya adalah starter atau biang itu. Jadi memang mula-mula ini adalah satu gambar pabrik nanas kita di Lampung itu, JJP, dengan limbahnya yang cukup melimpah. Jadi hampir 3.000 meter kubik setiap hari sampai 5.000 limbah itu. Nah, kita teliti ada makhluknya apa di dalam ini. Nah, ternyata makhluknya itu ada bakterinya, ada 15 bakteri.
Nah, 15 bakteri itu kita ambil, kita biakkan, kita pelihara, kemudian kita kembalikan ke sini. Nah, ternyata yang limbah ini tadinya asam sekali sekitar 2, dalam waktu sekitar setengah bulan kita bisa menetralkan ini. Kemudian yang tadi busuk-busuk bau itu kita bisa cerna itu menjadi suatu makanan bagi tanaman kita. Akhirnya dari hasil penelitian kita, pengumpulan data kita, uji-uji lab kita menghasilkan pupuk cair pemakal ini sebagai starter atau biang itu. Nah, kemudian untuk perkuat kita patenkan pupuk ini. Nah, sudah dari Kementerian Hukum dan HAM ini patennya, ada 2 paten yang kita hasilkan. Paten yang pertama adalah bakteri ini mampu menetralkan pH limbah. Paten yang kedua adalah bakteri ini mampu untuk menguraikan bahan organik sehingga menjadi pupuk yang bisa digunakan oleh tanaman-tanaman ini. Ini berbagai macam tanaman yang sudah kita aplikasikan, buah-buahan, sayuran, tanaman keras dan sebagainya kita lakukan itu. Dan untuk menghasilkan ini sudah hampir sekitar ada 25 tesis yang dihasilkan, ada 50-an skripsi yang sudah kita produk untuk hasil sampai dengan terakhir sekarang ini. Diaplikasikan beberapa tanaman, sayuran sudah. Kita 2 tahun ini di Air Hitam, Lampung Barat. Kita aplikasikan di kebun kopi, kemudian juga kita aplikasikan di tanaman tumpang sarinya untuk cabenya. Kemudian ini starter ini kita gunakan untuk pakan ternak. Nah, pakan ternak kita fermentasi, ini dari gedebok pisang, saya kira akrab di daerah kita. Kita fermentasi dengan pemakal ini, ternaknya juga bisa makan dan kemudian nutrisinya menjadi cukup. Pengembangan berikutnya kita publikasi dengan dalam bentuk buku-buku publikasi, kemudian jurnal-jurnal yang memang kita gunakan untuk publikasi itu. Nah, pilihan di tahun sekarang ini, nanti selama 3 tahun, ini sudah 1 tahun, kita akan sama-sama gunakan di kebun organik kelompok sayur hijau daun di Karangrejo ini. Dan nanti pada tahap akhirnya nanti kita berharap kebun ini bisa kita berdayakan di masyarakat, sehingga hampir 1 kelurahan yang persen terbesar penyumbang sayur mayur di Lampung ini kita bisa kembangkan untuk pertanian organik yang insya Allah ke depan itu kesadaran itu sudah bagus sekali. Dan ini kita mulai dari kelompok sayur hijau daun di Karangrejo ini. Sehingga semangatnya adalah kalau kelompok taninya tahu, dia kemudian akan mau melakukan yang terbaik organik, akhirnya bisa maju bersama-sama. Pak, bagaimana tanamannya setelah diaplikasikan menggunakan pupuk dari pemakal ini? Tim kami, spesifikasi logam berat, Bu Hening akan menyampaikan itu. Ya, tadi seperti diungkapkan bahwa pupuk pemakal ini seluruhnya itu tidak menggunakan bahan kimia sintetis ya. Di sana melibatkan berbagai macam jenis bakteri yang disebutkan tadi ada 15. Fungsinya itu nanti akan mendegradasi bahan-bahan yang ada di dalam tanah itu, dalam media tanamnya. Dengan harapan setelah terdegradasi itu zat-zat yang berbahaya termasuk oksida-oksida yang ada di sana itu nanti bisa terpecah ya. Nah, bagaimana kemudian keadaannya ketika kita memanfaatkan pemakal ini? Ya, dengan adanya pemakal ini maka memungkinkan bahan-bahan residu yang memungkinkan tadi dengan menggunakan insektisida dengan pestisida yang ada dalam tanah itu insya Allah nanti telah bisa kita bebaskan ya. Ini kita juga sudah mengupayakan tidak hanya sekedar kita omong kosong belaka tapi juga dengan uji laboratorium yang di laboratorium analisis kimia Malang di sana itu alhamdulillah hasilnya menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Ya, tidak hanya sekedar tanahnya yang kemudian menjadi subur ya. Kita lihat dari NPK ya, unsur-unsur NPK itu nanti juga akan bisa naik ya. Kita tahu bahwa itu adalah unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan sampai dengan produksinya. Demikian juga zat-zat residu yang ada di situ. Kalau kita menggunakan insektisida, pestisida sintetis ya, yang bukan alamiah, itu nanti akan bisa menghasilkan residu aktif yang nantinya juga bisa mempengaruhi tidak hanya sekedar pertumbuhannya, nanti juga akan masuk ke dalam produknya, entah itu dalam bentuk buahnya atau bisa juga ke daunnya. Ini sudah kita buktikan setelah kita uji lab yang mana pada awalnya residu tanah di sini itu banyak sekali mengandung bahan-bahan aktif yang susah untuk dipecah ya. Itu nanti juga akan tidak hanya sekedar mengganggu kesuburan tanahnya, tapi nanti juga akan masuk ke dalam jaringan tanamannya ya, bahkan itu nanti bisa termakan oleh
kita semuanya. Nah, dengan jalan demikian maka selain tadi kita ungkapkan kesuburan tanahnya itu menjadi baik, NPK itu paling tidak nanti menjadi tinggi. Bahkan setelah kita cek itu tidak hanya sekedar kayak NPK, tapi justru malah betul-betul NPK yang tersedia. Artinya ya yang langsung bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Sehingga tanaman artinya juga tidak akan kesulitan untuk mengambil zat-zat yang diperlukan tadi, NPK-nya tadi. Tanaman sayur yang ditanam di sini beraneka ragam, seperti pokcoy, sawi, kangkung, selada, bayam, yang berdampingan dengan tanaman bunga berwarna-warni, bahkan langka, seperti air mata pengantin yang cantik menjuntai di salah satu gapura. Kebun sayur organik inilah yang menjadi lahan uji coba penerapan pupuk organik Pumakal yang diproduksi oleh tim program pengembangan usaha produk intelektual kampus UM Metro. Bersama kelompok tani hijau daun Karangrejo, Pak Agus dan timnya membuat kompos berbahan sisa tanaman yang ada di sekitar rumah para petani, kotoran kambing, dan tentu saja ditambah Pumakal sebagai starter agar proses pengomposan berlangsung lebih cepat dan pupuk yang dihasilkan berkualitas bagus. Penggunaan pupuk tersebut pada berbagai tanaman sayur di lahan yang sudah dikondisikan untuk meminimalisir bahan kimia yang bisa mencemari sayuran. Pupuk yang digunakan dalam kebun sayur ini berupa pupuk kandang, dicampur daun-daunan yang berfungsi untuk memperkaya kadar protein dan pembasmi hama dengan persentase 50/50 tergantung kebutuhannya. Setelah tercampur rata, disiram dengan starter agar bakterinya berada pada seluruh permukaan bahan. Kemudian pupuk ditutup agar terhindar dari panas dan hujan selama 15-35 hari hingga pupuk membusuk dan siap digunakan. Pertanian organik menurut Pak Agus tidak dimaksudkan untuk meniadakan pertanian non-organik, tetapi untuk tujuan komplementer dan saling melengkapi. Optimis, suatu saat pertanian konvensional akan beralih ke pertanian ramah lingkungan dan pertanian organik, mengingat besarnya permintaan produk pertanian yang sehat. Ketua Kelompok Tani Hijau Daun Karangrejo, Pak Sarjono, mengembangkan budidaya organik, juga mengajak kelompok lainnya untuk turut melestarikan alam melalui budidaya organik. Karena pertanian organik terbukti dapat mengembangkan kebun tanpa mengeksploitasi sumber daya alam sekitarnya. Kelompok kita, kelompok tani hijau daun, dan bekerja pada pagi hari ini. Mas Dono nih, ada Mas Dono. Ya Pak. Ngobrol dengan Mas Kevin ya, silakan Mas Kevin ngobrol dengan Mas Dono. Pak, Gimana aplikasinya? saya ke sana ya. Ya. Oke. Ya. Udah, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, di sini lagi ngapain nih, Pak? Ini lagi perawatan, Pak. Jadi lagi penyemprotan dengan pupuk Pumakal kita untuk supaya sayuran ini lebih bagus lagi. Jadi untuk perawatan ini istilahnya kita butuh ketekunan. Jadi dengan organik ini kan ini sistem organik. Jadi kalau kita ngerawatnya bagus, insya Allah hasilnya pun bagus. Wah, gimana nih Pak rasanya? Berada di tempat yang subur hijau ini, perasaannya gimana? Senang pasti ya Pak? Senang banget Pak, karena di sini istilahnya tanaman ini kan tanaman sehat. Jadi saya lebih suka lagi kalau tanaman dekat, tanaman yang hijau dan subur, dan juga tanaman ini kan tanaman yang bermanfaat. Jadi tanaman organik ini betul-betul sehat dan tanpa pestisida. Istilahnya ini tanaman yang bermanfaat untuk penghirupan udara kita. Lalu bagaimana nih Pak, Bapak membudidayakan tanaman-tanaman yang ada di sini nih? Jadi untuk budidaya organik ini butuh proses yang maksimal.
awalnya kita harus menyiapkan medianya dulu. Jadi media ini harus kita baca minimal kita jemur minimal 1 sampai 1 bulan atau 2 bulan. Setelah itu kita keringkan, langsung kita baca lagi dan baru kita buat bedengan. Setelah itu kita tabur kompos pupuk organiknya yang padat, terus ditutup lagi. Setelah tutup baru kita ditanam benih yang udah disemai. Setelah disemai baru perawatan kita siram 1 hari itu minimal 4 sampai 5 kali. Tergantung cuaca, kalau cuacanya panas ya kita minimal 5 kali. Tapi kalau cuaca pas musim penghujan cukup 2 kali aja. Setelah itu umur 5 hari baru kita penyemprotan pupuk organik ini sesuai dengan ukuran yang istilahnya masih kecil. Nah, untuk pertumbuhan tiap hari kita butuh perawatan dan istilahnya penglihatan tentang apa hama-hama yang perlu kita lihat, karena kadang di saat musim hujan musim panas itu hamanya beda-beda. Jadi lebih baik kita amati. Setelah memang ada hamanya, kalau nggak ada hamanya nggak perlu kita semprot untuk buat pupuk yang lain. Yang penting pupuk itu gunakan dengan maksimal. Insya Allah sampai umur 10 hari kita semprotan lagi, sampai umur setengah bulan mudah-mudahan sudah panen. Seperti itu kegiatan kita. Pak, apakah dengan adanya ini akan sangat bermanfaat nih bagi kelompok-kelompok yang ada di sini? Insya Allah bermanfaat, karena istilahnya untuk budidaya organik ini jarang-jarang, Pak. Apalagi di wilayah metro ini kan istilahnya organik seluas ini kan jarang. Dan apalagi ini tanaman sehat dan penjualannya pun harganya pun lebih dari yang tidak organik. Keindahan agrowisata kebun sayur organik juga menarik perhatian kelompok ekoprint. Arti sederhana ekoprint adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami yang mulai tren beberapa tahun terakhir ini. Beragam motif daun dan bunga tercetak indah di atas sehelai kain dengan warna-warni alami. Uniknya, motif tersebut bukan dilukis, namun merupakan daun dan bunga asli yang ditempelkan langsung di atas kain. Motifnya tercipta setelah dikenakan teknik ponding atau dipukul, direbus, dan dijemur di bawah sinar matahari. Adalah Tri Nafsiati, seorang artisan ekoprint yang juga merupakan aparatur sipil negara kantor Kesbangpol pemerintah Kota Metro. Perempuan kelahiran Kota Metro Lampung 9 Maret 1965 ini sejak muda memang menyukai tanaman. Dan latar belakang pendidikannya pada Fakultas Sastra dan Budaya jurusan Seni Rupa Universitas 11 Maret Surakarta mendukung hobinya berinteraksi dengan alam. Tumbuhan yang tidak memiliki tanin kuat. Kalau misalnya kita menggunakan yang memiliki tanin kuat seperti daun lanang, mari kita coba bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan teknik solar print. Tanin Gitu, lanang yang mana itu? Itu. Jadi kain yang Sini, itu tadi kita coba pakai tumbuhan bertanin kuat. Kita lihat Coba hasilnya. kita buka untuk hasilnya, kita lihat dulu. Ini pewarnanya tadi secang ya, warna dasarnya. Nah ini jati, coba kita lihat ya. Jati kan taninnya kuat nih. Nah, ini tadi pakai tunjung blanketnya, dasarnya pakai secang. Ternyata perpindahan warnanya tidak begitu berarti ya, tidak begitu berarti. Karena kurang panas, dia hanya berpindah bentuknya. Tapi kemungkinan jika ini tadi diinjak-injak ya, artinya dia ditekan
supaya nempel betul, kemudian panasnya kuat, barangkali bisa berpindah. Nah, dengan memakan proses yang cukup lama ya Bu ya, dengan waktu prosesnya, dan juga ini kan pembuatannya handmade ya Bu ya. Iya. Nah, dan juga unik hasil-hasilnya bisa kita lihat. Apakah harga jualnya bisa setinggi batik tulis? Kalau harga jualnya setinggi batik tulis itu tergantung ya, tergantung dari yang akan menghargai karya seseorang ya, dan tergantung dari yang menjual menawarkannya gitu kalau menurut saya ya. Nah, tapi dengan proses yang panjang ini pastilah orang berpikir ya begitu. Nah, tinggal yang perlu diperhatikan oleh para perajin ini masalah kualitasnya. Nah, bisakah dengan harga yang tinggi yang dihasilkan dari proses yang panjang tersebut, bisakah kita meningkatkan kualitasnya? Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Harganya itu bervariasi ya, tergantung dari besar kecilnya, bentuk barangnya, rumit tidaknya tekniknya, kemudian pewarnaan yang digunakan berkali-kali atau tidak, atau cukup sekali. Nah, itu jadi sangat relatif sekali. Rata-rata ya ratusan ya. Kalau untuk barang yang kecil-kecil mungkin bisa puluhan ribu gitu. Lalu apa nih mimpi besar Ibu terhadap EcoPrint ini? Lah, kalau saya sebagai perajin, mimpi saya sangat tinggi sekali ya. Inginnya saya setiap ibu rumah tangga paling tidak itu bisa EcoPrint, walaupun hanya salah satu teknik. Misalnya teknik yang termudah itu teknik ponding gitu, sehingga mereka itu bisa memberdayakan dirinya sendiri dan juga meningkatkan ekonomi keluarga. Itu yang saya harapkan. Kalau dia untuk sampai ke luar negeri misalnya, nah itu nantilah paling tidak lingkungan sekitar itu suka dulu untuk membuat EcoPrint ini, itu sudah membahagiakan saya gitu. Sayuran organik adalah segala jenis sayuran yang tumbuh tanpa ditambahkan bahan-bahan kimia, seperti pupuk kimia serta pestisida dalam proses penanamannya. Karena tanpa bahan kimia, maka sayur organik lebih aman, lebih menyehatkan tubuh, memiliki zat gizi lebih, serta rasanya lebih enak dan renyah. Tanaman organik juga lebih tahan lama, karena sayur dan buah organik sempurna matangnya. Tanpa campur tangan manusia, tanaman organik memiliki pertahanan alami sendiri, baik terhadap hama maupun cuaca. Di sini pengunjung selain menikmati sudut-sudut selfie yang instagramable, juga dapat menikmati panen sayur langsung dari kebun. Wah, saya jadi bisa belajar memanen sayuran yang terlihat tumbuh segar dan hijau. Budidaya tanaman organik juga mampu meningkatkan pendapatan petaninya. Saat ini harga jual sayur di pasar rata-rata Rp300 per ikat. Sementara kelompok Pak Sarjono memasarkan sayur organik hijau daun di pasar dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000 setiap minggu pagi. Pembeli adalah pengunjung kebun agrowisata, karyawan, dan dosen UM Metro. Dengan adanya alternatif pemasaran yang seperti itu, akan muncul daya tawar bagi petani. Agrowisata kebun sayur organik tak hanya menyajikan keindahan, namun juga kedalaman pengetahuan dan pengalaman yang ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan bagi petaninya dan bagi masyarakat Karangrejo yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya.